Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini flyer kita, dan saya ini suka bernyanyi, ibu-ibu sekalian ya. Makanya setiap kali saya memberikan ceramah itu selalu saya ajak berdendang terlebih dahulu. Barangkali ibu-ibu ada yang perso nih dendang lagu religius kita nih. Tapi ini karena memang saya dipesani, ini bukan pengajian, tetapi kajian ya, tentu liriknya sudah saya sesuaikan. Barangkali ibu-ibu di sini masih ada yang bisa, monggo bareng-bareng bersama saya, kita sambil rengeng-rengeng ya. Rengeng-rengeng lagu Senandung Pagi, ini sering dinyanyikan oleh ibu saya, dinyanyikan oleh simbah saya, kalau saya sama adik-adik saya nggak bangun-bangun ini ya. Judulnya Wayahe Turu Kepati. Mohon maaf ya nanti kalau suaranya nggak seperti penyanyi selebritas. Iya, begini lagunya. Wayahe turu kepati, manu wis padha tangi, rame kapiarse ngagungke asmane Gusti. Cici cuit, cici cuit, dede tilung, dede tilung. Esok uduk, gununge katon renggunung. Ojo ngantuk, kae adzane wis nyeluk, kae manue wis nyeluk. Cici cuit, cici cuit, dede tilung, dede tilung. Sisih wetan bangde, ojo podo ongkang-ongkang, kakang menyang Plumbang, sesuci nuli sembahyang. Cici cuit, cici cuit, dede tilung, dede tilung. Nah ini ibu-ibu sekalian adalah hasil karya sastra ya. Bait pertamanya i, bait keduanya u, dan bait ketiganya adalah ang. Sastra diciptakan untuk membangun jiwa, diciptakan dari hati, dan diharapkan bisa juga sampai ke hati. Apalagi kalau yang nyanyi suaranya bagus ya, itu mungkin bisa lebih sampai ke hati. Tapi ini tadi karena suaranya pas-pasan ya, mudah-mudahan bisa untuk pengingat-ingat saja bahwa kita dalam kehidupan ini tidak boleh lepas dari kedudukan kita sebagai hamba yang harus selalu memenuhi panggilan Sang Pencipta. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, kalau kita melihat di flyer itu adalah kata citra perempuan, kan begitu ya? Citra perempuan, tapi organisasi kita ini organisasi Dharma Wanita gitu. Nah, sebelum kita mengkaji apa itu citra perempuan, kita bisa melihat dari sebetulnya perkembangan kedua kata ini. Setelah Indonesia merdeka ya, ibu-ibu sekalian, memang yang dominan digunakan itu adalah kata wanita. Kata wanita itu pada saat saya mu'alimat dulu, kira-kira kelas 1 sanawiyah atau kelas 1 SMP begitu tepatnya. Kalau di mu'alimat tidak boleh pakai kata perempuan, pakainya kata wanita. Ojo yondo gitu kata guru bahasa Indonesia saya. Ojo nganggo yo, tapi nganggo wanita. Loh kenapa toh Bu gitu? Karena menurut penjelasan guru bahasa Indonesia saya waktu saya SMP itu, karena wanita itu memuat kata yang sopan, anggun, terpelajar, bermartabat, dan seolah-olah dewasa. Sedangkan kata perempuan
itu cenderung melekat pada entitas manusia yang bebas ya. Waktu itu tentu bahasanya tidak seperti itu, tetapi dengan berbagai referensi saya membaca begitu. Perempuan itu seolah-olah manusia yang bebas gitu dari aturan-aturan gitu. Sehingga lebih baik dihindari. Ayo menggunakan kata wanita saja. Sehingga pada waktu itu hampir semua lembaga formal juga menggunakan kata wanita. Misalnya nama kongres ya, ada sebuah kongres organisasi namanya Wanita Indonesia. Kemudian organisasi kita ini namanya adalah Dharma Wanita. Belakang hari menjadi Dharma Wanita Persatuan ya, DWP. Di lembaga-lembaga perguruan tinggi juga unit-unit kajian perempuannya disebut sebagai pusat studi wanita atau waktu itu disebut PSW seluruh Indonesia. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya. Kalau kita nggak percaya ilmu pengetahuan, pasti kita tidak mempercayai misalnya makan bagi bayi itu 4 bulan kan dulu dilakukan karena ada ilmu pengetahuan, sekarang jadi 6 bulan kan gitu. Karena kita mempercayai ilmu pengetahuan, maka kita mengikuti temuan-temuan yang terbaru. Nah, dalam perkembangan ilmu juga begitu. Berbagai riset dalam perspektif historis atau kesejarahan, linguistik atau perspektif bahasa, pragmatik atau perspektif komunikasi dalam penggunaan, semiotik itu perspektif tanda, ya, ilmu tanda atau ilmu simbol, politis juga dikaji dalam kajian-kajian gender dan juga ideologis ya. Sebetulnya penggunaan perempuan dan wanita ini beda apa enggak sih gitu. Ternyata ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian ada bedanya karena kata wanita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Referensi yang saya baca begitu. Yaitu kata vanita ya, karena bahasa Sanskerta kan pakai VVV ya. Banyak V kemudian di kita diserap menjadi W begitu. Karena dibacanya kan sambil berat gitu, vanita. Yang memiliki arti yang diinginkan. Berarti entitasnya itu adalah pasif, yang diinginkan, bukan yang menginginkan sesuatu gitu. Artinya wanita bukan dianggap sebagai jenis kelamin tertentu, melainkan sebagai objek yang selalu diinginkan. Oleh siapa? Pasti subjeknya adalah entitas yang lain di luar perempuan. Hanya ada 2, laki-laki dan perempuan, berarti diinginkan oleh laki-laki kan begitu. Berarti dia pasif, berarti dia adalah objek saja dari sesuatu yang diinginkan oleh entitas lain. Nah, kemudian ada kajian juga secara etimologis atau secara akar kata. Kata perempuan ini berasal dari kata empu. Tentu ibu juga sudah sering mendengar. Empu itu artinya adalah pemilik. Ya, buktinya kita masih menggunakan kata-kata itu, yaitu mempunyai. Kenapa semua KPTS itu luluh ya? Misalnya kata parkir jadi memarkir, tapi kata mempunyai nggak jadi mempunyai. Karena apa? Karena dari kata empu gitu. Empu itu artinya adalah pemilik. Orang yang mahir. Ya, misalnya mahir membuat keris, makanya disebut sebagai empu ini, empu ini, empu ini. Mahir sekali. Bisa juga tuan, ya, tuan-tuan tanah, tuan-tuan yang ditinggikan oleh masyarakat, itu juga disebut sebagai empu. Atau orang yang berkuasa, menguasai berbagai jenis pekerjaan, menguasai berbagai wilayah, itu juga empu. Atau yang mempunyai, atau seorang kepala, seorang hulu, atau sesuatu yang paling besar. Itulah empu dalam berbagai macam referensi. Sehingga ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, kata perempuan itu sekarang umumnya digunakan untuk menunjuk manusia segala umur ya. Untuk jenis kelamin tertentu yang bukan laki-laki tapi segala umur. Nanti kalau lebih muda kan mbak-mbak, lebih tua kan ibu-ibu, tapi kalau dari segala umur ya perempuan itu. Kata ini dinilai oleh para pakar bahasa terkini ya, memiliki arti yang mulia karena memuat kemandirian perempuan, ada empu tadi, ada potensi perempuan, dan juga ada kesetaraan dengan laki-laki. Nggak usah dibuat-buat sopan-sopan, nggak usah dibuat-buat anggun-anggun, nggak usah dibuat-buat seolah-olah terpelajar, bermartabat dan dewasa. Perempuan itu lugas, sehingga kata ini sekarang dipilih oleh para penggerak, ya, seperti LSM menggunakan kata perempuan, gerakan perempuan, pasti begitu. Menyebutnya bukan gerakan wanita, tapi gerakan perempuan. Kemudian kata perempuan ini kalau kita menarik pada sejarah masa lampau justru digunakan sebagai simbol perjuangan.
Misalnya pada 22 Desember yang kita peringati sebagai Hari Ibu, itu nama kongresnya adalah Kongres Perempuan. Ya. Ya, kemudian menjadi disebut sebagai Hari Istri pada masa era Soekarno, lalu kesininya dianggap sebagai Hari Ibu. Makanya kalau mengatakan Hari Ibu itu sama dengan Mother's Day, itu salah sejarah. Karena sebetulnya sejarahnya adalah bagaimana perempuan itu bisa setara dengan laki-laki, bukan dalam arti yang sama dengan Mother's Day yang dikenal di Barat. Sehingga ketika kita menggunakan hari ini Dharma Wanita menggunakan kata citra perempuan sebagai flyer, sebagai judul, itu sangat tepat. Karena berarti kita mengembalikan kata perempuan itu pada spirit awal gerakan perempuan di Indonesia. Yang bagaimana? Yang setara dengan laki-laki. Ya, kalau organisasi kita ini adalah organisasi Dharma Wanita, itu kan persoalan sejarah ya. Karena pada masa Orde Baru memang di mana-mana kata-kata yang dipakai sebelum ada kajian-kajian terbaru tentang kata perempuan dan wanita, memang menggunakan kata wanita yang lebih banyak. Nah, dari penjelasan tentang dua kata ini, Ibu-ibu, Mbak-mbak sekalian, kita jadi tahu kan sebetulnya citra perempuan kini yang diharapkan itu bagaimana? Yang mempunyai sesuatu, ya, yang kemudian mandiri gitu, yang punya kemandirian, yang punya potensi nih di bagian sini nih, kemandirian perempuan, potensi perempuan, dan yang paling penting adalah kesetaraan dengan laki-laki. Itulah citra diri yang sejati dari seorang perempuan. Dengan demikian, ketika sudah ada Kongres Perempuan pertama itu yang dibahas apa sih nih? Karena saya dari Fakultas Ilmu Budaya, saya akan bicara tentang background saya ilmu bahasa, ilmu budaya pastinya, nggih. Nanti enggak saya lompat pagar punyanya orang lain kok saya bicarakan di sini ya. Ilmunya orang lain, ilmu geografi, aduh saya cuma dengar-dengar aja kalau suami saya nguji itu ya. Oke. Dahulu ketika belum ada Kongres Perempuan itu, perempuan selalu ditempatkan sebagai konco wingking. Konco wingking artinya ini yang dibuat highlight tadi malam oleh Mbak Risti di grup ya. Konco wingking artinya hanya teman di belakang itu. Siapa yang di depan? Yang di depan adalah laki-laki, yang di belakang adalah konco wingking. Perempuan. Perempuan dalam hal ini adalah entitas manusia, ibu-ibu sekalian. Yang martabatnya itu kedua, atau dalam bahasanya Simone de Beauvoir, mungkin di sini banyak ya yang kajiannya beririsan dengan persoalan gender, pasti akan mengenal dari Simone de Beauvoir dengan bukunya The Second Sex, atau jenis kelamin kedua. Perempuan itu nggak layak untuk tampil di depan. Kenapa? Nggak pada sekolah gimana mau tampil di depan? Ya. Perempuan hanyalah teman di belakang laki-laki. Dalam posisi berdampingan tuh enggak. Setara itu enggak. Egaliter tuh sama sekali enggak. Konco wingking. Dan anehnya, perempuan pada waktu itu mempunyai ketergantungan tingkat tinggi dengan laki-laki. Sampai ada pameo yang menyebutkan swargo nunut neraka katut. Apa-apa selalu tergantung dengan laki-laki. Sampai pada persoalan kehidupan eskatologis ya, kehidupan setelah kematian, dia nggak bisa menentukan dirinya sendiri, mau amal soleh ya, mau banyak ibadah, nggak bisa. Semuanya harus ditentukan oleh laki-laki. Saja sama laki-laki, semua amalnya tergantung pada amal atau kebaikan laki-laki. Swargo nunut neraka katut. Makanya hanya jadi supporter aja. Ayo mas, ibadah, ibadah. Ayo mas, ojo, ojo, apa? Berbuat kejelekan karena nanti aku katut nih. Swargo wae aku sing nunut kan gitu. Jadi hanya supporter aja, belum menjadi pemain utama. Konco wingking, supporter. Dan sekarang kita bicara ranah ya, arena. Arena perempuan pada waktu itu hanya sumur, dapur, kasur. Ada satu lagi yang menambahi pupur ya. Karena dan terus kalau pupur itu juga saya sampai sekarang masih suka ya. Rasanya nggak pede nih kalau kemana-mana nggak pupuran. Kalau bapak-bapak kan nggak apa-apa tuh nggak pupuran. Tapi bapak-bapak sekarang juga pada ganteng-ganteng loh dengan caranya masing-masing ya. Areanya sumur. Sumur itu persoalan air ya. Mencuci, kemudian memasak di dapur, kemudian kasur itu dalam pelayanan pada suami gitu. Jadi ranahnya itu ranah domestik. Tanggung jawabnya seolah-olah ya hanya di dalam rumah. Ya, ini banyak interpretasi tekstual pada orang-orang yang ngajinya itu ngaji tekstual ya. Itu menempatkan perempuan hanya di dalam rumah saja. Dia nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus mengenakan pakaian yang serba tertutup begitu. Tidak boleh memiliki
peran-peran publik, beramal di luar rumah itu tidak boleh. Itu banyak kajian-kajian tekstualis yang seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita mau beragama, agama kita juga mengajarkan untuk tidak hanya tekstualis. Apa saja yang ada dalam teks Al-Quran dan hadis dipahami itu saja tidak. Tapi kita harus juga mampu mengkaji itu semua secara kontekstualis. Konteksnya apa pada saat itu? Misalnya pada ayat-ayat poligami, masna, wasulasa, waruba, itu kan ya, gitu ya. Nah, kemudian itu teksnya, bagaimana konteksnya, kita harus cari dan gali lebih jauh. Sehingga bahwa persoalan itu, perempuan harus punya kewajiban sosial, itu kemudian muncul. Perempuan harus punya kemampuan aktualisasi diri, itu juga harus muncul. Dan maka area perempuan punya kewajiban sosial tidak hanya di ranah domestik, tetapi ada tanggung jawab sosial yang ada di luar rumah, yaitu arena publik. Nah, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, untuk mengerucutkan pada masalah kita tentang prinsip pembagian kerja itu bagaimana? Paling pentingnya yang pertama adalah pemahaman antara suami dan istri serta anak-anak di rumah tentang derajat manusia. Perempuan dan laki-laki itu sama diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk Tuhan yang sama. Dalilnya banyak sekali kalau dalam Islam. Tentu dalam agama lain saya yakin tidak menafikan sama sekali laki-laki itu tinggi, perempuan itu rendah. Tentu tidak. Banyak sekali ajaran-ajaran agama yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu cuma dua, yaitu apa? Ilmu. Kalau misalnya manusia itu berilmu, tentu Tuhan akan meningkatkan derajat gitu. Orang-orang yang berilmu. Yang kedua adalah kedekatan atau ketakwaan kepada Tuhan. Itulah yang membedakan antara sesama manusia. Bukan persoalan dia laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kalau ada masalah derajat ini sudah selesai di dalam rumah, pembagian kerja ini menjadi enak. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang mengerjakan itu? Disepakati bukan berdasarkan dengan jenis kelamin, tetapi berdasarkan pada siapa yang mampu, siapa yang berkesempatan gitu. Kamu saja karena kamu lebih bisa, kamu saja karena kamu lebih mampu ya, kamu saja karena ini lebih relevan ya, dan sebagainya. Bukan karena kamu saja karena kamu laki-laki, kamu saja karena kamu perempuan. Masalah menjemput anak misalnya ya, kalau di dalam keluarga kan sepele banget nih. Menjemput anak itu adalah tugas ibu misalnya ya. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa itu tuh bisa dilakukan bersama-sama. Ya, sehingga pada masalah seperti itu derajat perempuan dan derajat laki-laki sama ya, dikomunikasikan saja. Siapa yang sempat, siapa yang bisa, siapa yang sehat gitu, jalan gitu. Jadi tidak kemudian membagi diri, ini tugasnya bapak, ini tugasnya ibu, ini tugasnya wong lanang, ini tugasnya wong wedok. Tapi berdasarkan kesepakatan bersama, siapa yang mampu, siapa yang sehat, siapa yang sanggup, siapa yang kuat. Nah, persoalan lainnya adalah cinta. Ya. Kalau ada mahabbah atau cinta, itu pasti ada sesuatu yang kita rasakan di dalam hati. Nggih. Ada rasa damai, ada rasa kasih, ada rasa sayang. Ini terjemahan dari Samara. Sakinah, damai, mawaddah, kasih, rohmah, sayang. Samara. Kalau kita di dalam berumah tangga itu kok belum tercipta rasa damai, rasa kasih, dan rasa sayang, berarti pertanyaan ini. Kita masih harus terus menggali gitu. Sudahkah ada cinta yang tumbuh di dalam pernikahan kita ini? Karena kalau cinta tanah air saja, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, cinta tanah air itu kan buktinya banyak ya. Kita misalnya tidak menjadi WNA dengan mempunyai KTP di negara lain, kan begitu. Sama juga dengan cinta kepada pasangan kita. Ya, surat nikah kita cuma itu, tidak surat nikah yang lain kan gitu. Cinta tanah air juga mengharuskan kita berkorban untuk negara, kan gitu. Tunjukkan sesuatu yang baik-baik gitu. Membangun bangsa caranya gimana gitu. Nah, pada keluarga juga begitu. Cinta kita kepada keluarga harus membuat kita berbuat sesuatu demi kemajuan atau peningkatan kualitas hidup anggota keluarga kita. Demikian pula cinta tanah air itu seringkali digambarkan untuk selalu mencintai tanah air apa adanya. Walaupun di sini banyak yang korupsi, kita cinta tanah air. Walaupun di sini banyak banjir, kita cinta tanah air, kan begitu.
Sama juga dengan cinta kepada anggota keluarga kita. Anggap saja pasangan kita itu adalah kakak sendiri atau adik sendiri di dalam keluarga. Sehingga nggak ada kepikiran untuk ganti gitu ya. Duh, kok pasanganku kok koyong gini gitu ya. Kok banyak sekali kekurangannya. Ganti misalnya gitu ya. Milih liane wae. Itu bukan suatu solusi karena kalau kita sudah cinta, kita terima apa adanya gitu. Itulah cinta yang membuktikan betapa banyak sekali hal-hal yang kurang dari pasangan kita, tetapi kita terima itulah adanya. Seperti juga kita kepada kakak, kepada orang tua, kepada adik, tentu kita tidak ingin kemudian melepaskan ikatan-ikatan itu, kita terima apa adanya, kita cari solusi bagaimana baiknya untuk kebaikan bersama. Nah, yang berikutnya adalah tujuan. Di dalam kita menikah, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, selalulah kita ingin mengingat ya, ini juga merupakan nasihat untuk diri saya sendiri karena bicara tentang keluarga ini sangat amat beratnya. Selalulah kita mengingat bahwa berkeluarga itu ibadah. Gitu. Juga berkeluarga itu kan harus menenggang, itu, harus bertoleransi, harus memahami, harus bekerja sama gitu. Tetapi dalam prinsip ini semua niatkan ibadah karena Allah gitu. Maka semua ini menjadi terasa ringan. Semua disandarkan kepada Allah. Kalau memang kita sudah curhat, tuh nggak tahu solusi sementaranya apa ini aku nggak tahu. Ada kerjasama, ada keseimbangan dan selalu ingat bahwa Allah Tuhan selalu campur tangan dalam setiap urusan kita. Minta kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku udah nggak sanggup lagi misalnya. Insya Allah kalau kita ini delosor ya, posisinya delosor kepada Tuhan. Itu selalu Tuhan mendengar apa yang menjadi permintaan kita. Walaupun kita tidak sak-dek-sak-nyet ya, pada saat itu juga semuanya dikabulkan tidak. Tetapi ada masanya, kemudian Tuhan memberikan kita refleksi, waktu untuk refleksi, dan kemudian Dia menjawab doa-doa kita. Pasti. Kalau ibu-ibu mau berdoa, itu sebetulnya Al-Fatihah sudah mengajarkan ya, bagaimana cara kita berdoa dan bagaimana cara kita meminta juga pada pasangan kita. Kalau Al-Fatihah itu kan urut-urutannya jelas ya, dari menunjukkan bahwa Allah itu penting, bahwa Tuhan itu penting ya. Kemudian kita melakukan puja-puji, kedudukannya seperti apa sebetulnya di dalam hati kita. Baru kemudian kita melakukan permintaan. Berilah kami pertolongan, berilah kami petunjuk ya. Supaya apa? Supaya begini, begini dan begini. Nah, itu adalah adabnya. Adabnya itu kalau kita meminta sesuatu kepada suami, kepada anak-anak juga tidak boleh to the point. Tetapi kita dudukkan juga pada persoalan, ini mamah tuh sayang banget sama kamu. Mamah tuh, kalau sama anak-anak ya, mamah tuh nggak tahu loh kalau misalnya anaknya itu bukan kamu gitu ya. Mama itu nggak tahu loh kalau misalnya kamu anak nakal, kamu tuh udah hebat banget di mata mama gitu. Baru kemudian kita masukkan apa yang menjadi permintaan-permintaan kita. Itulah prosedur cara-cara berkomunikasi yang diajarkan dalam Al-Fatihah. Nah, kita juga perlu menjaga komitmen kita, ibu-ibu semua, bahwa yang namanya pernikahan itu adalah perjanjian yang teramat sangat kuat. Kalau dalam agama lain saya sering mendengar apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Wah, dalam Islam Mbak kayak gitu nih ya. Adanya banyak yang tadi poligami, terus cerai boleh gitu. Tapi sebetulnya ada ayat lain ya, ada 3 jumlahnya yang menunjukkan misakon golido. Misakon golido itu adalah perjanjian yang teramat sangat kuat gitu. Perjanjian maha berat yang teramat sangat kuat, nggak boleh diputus sudah misakon golido. Yang mengakibatkan pernikahan itu harus selalu erat dalam keadaan apapun. Sehingga kalau kita ada perselisihan, kita akan selalu mengingat, oh Al-Quran mengajarkan ini misakon golido, atau mengajarkan untuk selalu erat. Dalam agama lain juga akan selalu kita teringat begitu kan, oh perceraian itu tidak disarankan oleh agama manapun. Sehingga dengan ingatan itu kita bisa saling mendukung, meningkatkan kualitas hidup, saling memahami, dan saling bertoleransi. Gunakan komunikasi yang baik, ibu-ibu sekalian. Kita punya banyak teori tentang bahasa cinta kan? Ucapan dengan ucapan yang baik, dan saling memberi hadiah ya. Barangkali suami kita itu udah kaya lah dengan caranya sendiri, kita juga punya penghasilan juga. Ngapain saling memberi hadiah? Jangan begitu.
Karena hadiah itu adalah sebuah kekuatan. Banyak sekali dalilnya untuk kita saling memberi hadiah. Barangnya mungkin kecil, tapi memorinya ini yang akan sangat membekas dan membahagiakan. Maka salinglah memberi hadiah. Mempunyailah golden time khusus ya. Mungkin keluarga-keluarga itu golden time-nya tidak sama. Ada yang golden time-nya setelah ibadah. Ada yang golden time-nya pada saat makan bersama. Ada yang golden time-nya, saya memilih di antara berbagai golden time itu kan banyak ya. Salah satunya yang paling saya hargai itu saat antar jemput anak. Itu juga golden time saya. Di dalam antar jemput itu bisa terjadi percakapan. Tadi makan apa? Tadi main sama siapa? Sama Pak Guru diajarin apa kan itu. Jadi deep talk kan anak jam sekarang ya. Pada saat antar jemput itu terjadi deep talk. Punyailah waktu untuk deep talk antara satu keluarga, anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Sentuhan juga merupakan bahasa cinta ibu-ibu sekalian. Jangan segan-segan untuk berlaku mesra pada pasangan kita, pada anak-anak kita, karena kita akan memberikan pelayanan yang terbaik itu dengan cara sentuhan ya. Kemudian membuatkan kopi di pagi hari misalnya ya. Menyiapkan air putih aja itu biasanya sangat berterima kasih sekali pasangan kita, walaupun hanya air putih, walaupun hanya menyediakan sedikit persoalan gitu ya, barang-barang yang dia sukai gitu, itu sudah sangat membuat happy. Kemudian ada teori-teori terkini tentang parenting, itu adalah jangan menggunakan banyak kata-kata pernyataan, tetapi pertanyaan ibu-ibu sekalian. Pertanyaan itu akan membuat lawan bicara kita mempunyai waktu untuk memberikan argumen. Ya, misalnya kepada suami kita, kalau misalnya dia terlambat datang gitu ya, telat iki mesti saka nggone koncone sing kae ya. Iki mesti saka nggone Mas kae yo kayak ini dolan rono misalnya gitu. Itu kan udah ngejudge ya, kita memberikan pernyataan, tapi lebih baik dengan pertanyaan. Ini kok agak malam, kenapa ya gitu. Dan itu juga mengingat tentang waktu ya, mengingat tentang waktu, misalnya apakah dalam keadaan lapar, apakah dalam keadaan lelah ya, apakah dalam keadaan sulit, itu juga kita perlu memahami bahwa pernyataan-pernyataan kita tepat atau tidak kita sampaikan pada waktu itu. Dan hindarilah kata-kata yang menyudutkan ya, misalnya kata tumben. Tumben itu saya mengusulkan untuk jarang-jarang digunakan saja ya. Karena orang kalau menggunakan kata tumben, menjawabnya tuh kewuhan. Dalam bahasa Jawanya tuh kewuhan ya. Misalnya anak kita dibilangin tumben sinau, itu kan nggak enak. Jawabnya gimana? Biasanya orang sinau apa gimana ya? Atau kita mengunjungi rumah orang ya, bawa bawa apa oleh-oleh gitu. Lalu yang punya rumah tumben nggak oleh-oleh, itu kan nggak enak. Jawabnya gimana? Waduh, biasanya aku nggak bawa, biasanya nggak punya uang, biasanya nggak sempat, kan nggak enak. Tapi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat tanya yang kira-kira menunjukkan keramahan kita, membuat orang lain bisa berargumen atas semua itu. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu mau belajar seperti di forum ini ya. Saya mengikuti loh beberapa kali Zoom-nya Dharma Wanita ini ya. Pada saat Pak WR1 UMY itu saya ikut sampai saya share materinya ke teman-teman angkatan saya ya, karena begitu kerennya berbicara juga tentang keluarga sakinah waktu itu. Kemudian ada persoalan lain beberapa kali saya ikut kok Bu Nur Anissa ya. Cuman silent reader aja tuh di grup karena saya nggak sempat, itu bukan karena saya nggak mau tapi karena saya nggak sempat untuk menindaklanjuti lebih jauh. Perlu terus-menerus belajar ya tentang kemampuan interpersonal, terutama yang sangat urgen untuk kita lakukan sekarang adalah listening skill. Kalau bagaimana ngomong itu banyak ya, banyak yang bisa. Tapi kalau bagaimana mendengar itu yang sulit untuk dilakukan. Kan mendengar itu tidak hanya pendengar pasif ya, pendengar itu juga harus pendengar aktif. Ketika anak-anak curhat dengan kita misalnya, jangan disambi HP-an ya. Kita kan sekarang sudah gadget addict banget nih, mau tidur HP, mau mandi HP, bahkan di dalam kamar mandi aja kadang-kadang HP, mau makan juga HP ya. Kadang-kadang mau berkumpul di rumah aja, ini makan bersama yuk, padahal sama-sama di dalam rumah, tapi kita dari WA gitu instruksinya. Nah, kadang-kadang kemampuan kita untuk listening skill itu menjadi tidak terasa ketika anak-anak bercerita kita sedang pegang HP. Bu ini nih, saya delete ini lagi nyekel HP gitu ya. Tapi sebagai pendengar aktif kita harus juga menunjukkan bahwa kita gembira ya. Oh ya, terus, Njok,
Oh, no. Itu anak kemudian merasa diperhatikan. Pasangan juga begitu. Kemampuan mendengar ini perlu terus-menerus kita pelajari. Juga kemampuan memahami sebagai self-improvement. Kalau kita ini hidup kok hanya begini-begini saja kan ajaran agama tidak mengajarkan ya. Ajaran agama mengajarkan barang siapa yang lebih baik daripada hari kemarin maka kita termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang sama saja kita termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang lebih jelek daripada hari kemarin kita termasuk orang yang celaka. Kenapa? Karena dunia terus berputar. Kalau kita stuck di satu tempat, maka kita akan terlindas ya, tergilas atau tersudut di pojok sejarah. Kita nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, mau tidak mau, yang namanya belajar harus terus-menerus kita lakukan. Ada 3 hal yang menjadi indikator kita ini sukses di dalam melakukan self-improvement dengan cara belajar. Yang pertama, punya niat untuk belajar terus, ya. Seperti mengikuti Zoom ini adalah orang-orang yang niat nih berkumpul untuk belajar. Dan saya niat untuk berbagi pada ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Yang kedua, anti baper nih. Pada saat kita belajar nanti kan kita akan banyak berubah. Misalnya kita sering memberikan nasihat pada orang lain, tiba-tiba orang lain nggak suka ya, tiba-tiba mungkin orang lain jadi ngeblok WA kita, atau mungkin ada yang keluar dari grup, nggak apa-apa. Yang namanya orang mau belajar, orang yang mau self improvementnya bagus itu anti baper. Dan yang terakhir adalah punya planning di dalam kehidupan kita. Kita punya planning mungkin ya, kapan kita mau umroh, kapan kita mau haji, ya, kapan kita mau mulai sedekah, kapan kita mau wakaf, kapan kita mau gini-gini, ada planningnya. Jadi masalah ibadah, masalah kebaikan juga tidak mengalir begitu saja dalam kehidupan kita. Tapi kita punya planning. Kapan kita mau begini, mau begitu, ada tahapan-tahapannya. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, banyak sekali kalau dalam sosiologi keluarga, fungsi-fungsi keluarga itu apa? Ada yang bilang tentang fungsi biologis ya, tentu karena kita terikat secara biologis dengan suami dan anak-anak kita, jelas. Ada yang fungsi rekreatif, ada yang fungsi edukatif, ada fungsi sosialisasi sehingga kita bisa bergaul, ada fungsi protektif gitu, ada fungsi afeksional ya, ada fungsi ekonomis dan sebagainya, dan religius juga pastinya. Tapi yang akan saya garis bawahi pada pertemuan kita ini adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu adalah ketika kita kembali ke keluarga, kita akan merasa happy, senang, dan bahagia gitu ya. Tidak justru sebaliknya. Waduh, ini mau pulang nih ya. Bentar lagi udah sampai rumah, sebel aku kalau udah sampai rumah. Kadang-kadang begitu ya. Tidak ya, tidak boleh seperti itu. Karena konsep keluarga itu adalah memiliki fungsi rekreatif. Ketika semua anggota keluarga kita datang kepada kita, maka di rumah ya, maka ada kebahagiaan yang diperoleh. Nah, ini ada resep ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian dari orang tua saya. Kebetulan pada tahun 2016 keluarga kami, keluarga orang tua saya ya, diberi hadiah oleh Pak Menteri Agama sebagai keluarga Sakinah Nasional Teladan. Sebelumnya itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian provinsi ya, dan akhirnya di tingkat nasional. Waktu itu ditanya, apa sebetulnya resep Bapak Ibu sehingga menjadi keluarga sakinah? Orang tua saya banyak penjelasannya, tapi diantaranya ini yang dibekalkan kepada anak-anaknya. Ya, saya berlima itu dibekali untuk selalu di dalam keluarga itu guci, lengo, kayu, gapo. Ini karena saya orang budaya, saya ingat-ingat ya, saya suka itu dengan pesan atau nasihat dari orang tua saya. Guci itu artinya adalah lugu dan suci, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Lugu artinya satu pasangan dengan pasangan lain itu harus saling terbuka, bicara apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya salah satu pasangan membantu keluarganya yang miskin ya, karena nggak enak gitu dengan istrinya atau dengan suaminya, mainnya kucing-kucingan ya, transfer gitu. Nah, ketika ketahuan transfer, kamu transfer berapa? Aku transfer 250, padahal transfernya 500.000 misalnya gitu ya. Itu kalau slip transfernya kelihatan atau HP-nya bisa diakses berapa transfernya di M-Banking ya, bisa jadi perkara karena tidak ada kejujuran antara pasangan ya.
Nah, itu akan lebih enak jika satu pasangan dengan pasangan lain itu saling terbuka. Jadi enak. Misalnya Anda HP ya, HP ini kalau bisa suami bisa mengakses HP kita juga, jadi nggak deg-degan juga ketika komunikasi kita dengan orang lain selalu terjaga, nggak usah pakai emoticon love pada orang lain yang berlainan jenis ya, nggak usah pakai banyak-banyak emoticon yang cium pipi kanan, cium pipi kiri ya, sehingga kadang-kadang deg-degan ya kalau suami mau mah gopenya penuh ya, mau beli apa-apa pakai ini nggak deg-degan. Karena komunikasi kita dengan orang lain terjaga. Itu lugu. Yang kedua adalah suci. Suci itu adalah berprasangka baik atau husnudon kalau dalam bahasa agama Islam. Pasangan kita itu melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka kita tidak boleh ya, tidak perlu untuk selalu bersuudon ya, selalu berprasangka buruk. Misalnya sedang malam-malam kok buka WA. Aduh, mau betul kok buka WA. Ini mesti buka WA chat karo sopo. Nah, itu namanya suudon. Tapi kita berhusnudon saja. Mungkin ada koordinasi, besok pagi mau upacara, harus koordinasi malam. Jadi kita berhusnudon saja. Guci, lugu, dan suci. Lengo ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang menteleng itu mendelik ya, marah berarti fire nih. Kalau di sinetron ada banyak fire-nya. Ya. Yang satunya lungo. Lungo itu adalah mengambil jarak. Bukan berarti lungo sak teruse ya, bukan berarti lungo seterusnya, bukan. Tapi mengambil jarak seperti kata Mas Tulus dalam lagunya, ruang sendiri gitu. Jadi kalau ada yang menteleng, ada fire, jangan tambahin on fire, nanti jadi fire on fire, rumah tangganya terbakar nanti. Tapi berikanlah waktu supaya cooling down dulu. Kita bisa mengambil jarak ya dengan nyanyi misalnya ya. Kalau saya masih ingat lagu dari guru SD saya itu, yen ora pati cetha mesemo, yen ora bisa kondo mesemo, yen atimu rada gelo mesemo, iraskan go tombo mesemo, ditinggal kosek kulah, tinggal siram-siram bunga. Nanti kan seiring dengan waktu nyanak-nyanak sendiri, seiring dengan waktu bersahabat sendiri, akan menjadi keluarga bahagia lagi ketika fire-nya sudah hilang. Lengo nek ono sing menteleng, sing siji lungo. Kayu nek ono sing teko, sing siji guyu. Kalau misalnya habis ada yang berpergian, siapapun ya, siapa yang duluan pulang, nggak usah laki-laki, nggak usah perempuan, yang di rumah guyu. Assalamualaikum, misalnya suaminya datang. Yang di rumah, usahakan kalau dalam ilmu pragmatik, saya kuliah di FIB dulu, usahakan yang di rumah nadanya lebih tinggi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kan fungsi rekreatif keluarga jadi berfungsi ya. Di rumah jadi bahagia karena disambut dengan salam yang luar biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kalau seperti itu, kabur yang pulang ya. Bisa pergi lagi kalau dikejutin begitu jawabannya. Maka kalau ada yang teko, yang anggota keluarga di rumah, guyu. Usahakan membuat majelis siapapun yang baru datang masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, jawabnya adalah waalaikumsalam yang lebih tinggi nadanya. Terakhir, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, adalah gapo. Gapo itu kalau ada anggota keluarga yang mendapatkan kelegaan, lego, ya, anggota keluarga yang lain itu ngepok-pok atau memberi apresiasi. Lego itu artinya prestasi kebahagiaan ya. Anggota keluarga yang lainnya ngepok-pok atau memberi apresiasi. Mama, nilaiku 80. Dimarahi anaknya. Gimana tuh nilaiku 80? Sudah dilesin, sudah dianterin, sudah tambah guru, tambah ini, tambah itu. Kok masih 80 aja? Itu anak bisa kabur kalau seperti itu. Kalau ada yang lega, mendapat kelegaan 80 itu udah perjuangan yang luar biasa ya. Kita sampaikan, nggak apa-apa, besok 90, besok belajar giat lagi jadi 100, pasti anak ibu bisa. Itu namanya ngepuk-puk. Lagi misalnya, Bu, gajiku alhamdulillah munggah gitu ya. Piro Pak? Itu 100.000. Hah? Mundak komen 100 gitu ya. Dipaito malahan ya. Bukan seperti itu. Kalau misalnya memang 100 enggak apa-apa. 100 yang penting berkah. Ora apa-apa Pak, 100 yang penting berkah insya Allah. Jadi
yang satu kalau mendapatkan kelegaan, yang satu ngepung. Itulah wasiat atau nasihat dari orang tua saya tentang bagaimana kunci-kunci keluarga sakinah coro Jowo pada zaman dahulu, yaitu guci, lengo, kayu, dan gapuk. Apakah kita sudah seperti itu? Mungkin sudah. Pasti terserah jawaban masing-masing, tapi saya masih belajar dalam hal ini. Ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian juga mari terus belajar, karena tentu saja manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita berada dalam perbedaan-perbedaan wajah, kadang baik, kadang bisa, kadang enggak gitu. Itu semua tetap kita usahakan, kalau memang kita bisa, mari kita lakukan. Akan saya tutup penjelasan saya pada pagi hari ini dengan menembang lagu lagi. Prosedulur podo elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenono nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci raleh wakilan, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa mulih. Ditumpake kereta Jawa lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero guwa tanpa bantal, tanpa kloso. Itu dulu ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian sebagai awal. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ada salahnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.